Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 370. Kenshin, yang bersama Kaori, lagi dalam perjalanan ke desanya Rena. Mereka yang melewati jalan tanpa hambatan. Kenshin yang bicara dengan Kaori saat dalam kecepatan tinggi, sampai tak menyadari ada mobil di depannya. Kenshin pun tak bisa menghindari. Mobilnya itu menabrak begitu saja, dengan keras sekali, hingga bagian depannya terbakar. Untungnya banyak orang yang sigap menolongnya. Kenshin dan Kaori kini di rumah sakit. Mereka mendapat perawatan. Tak lama berselang, 1 jam pun terlewat. Keluarga di rumah pun belum ada yang tahu. Saat itu kondisinya Kaori mengalami luka bakar, hampir 20%. Dan itu mengenai wajahnya. Wajahnya Kaori yang cantik jadi berubah seketika. Setelah hal itu, 3 jam pun berlalu. Kini ayah dan mamanya Kaori sudah mendapat pemberitahuan dari dokter yang mengatakan kalau putrinya lagi dirawat di rumah sakit yang ada di luar kota. Ayah dan mamanya Kaori pun dengan cepat-cepat segera menuju ke rumah sakit itu. Begitu halnya ayahnya Kenshin, yang juga sama mendapat kabar tersebut. Bos besar pun demikian, bersama mamanya Kenshin, langsung segera menuju ke tempat lokasinya. Kini, 3 jam pun sudah terlewati. Kaori nampak tersadar, ia sudah bisa melihat, namun wajahnya nampak ada perban. Dokter pun berkata, "Mbaknya istirahat saja, jangan bangun dulu. Mbaknya belum boleh banyak bergerak, entar lukanya jadi terbuka." Namun Kaori itu bilang, "Dok, mana kekasih saya, Dok? Di mana dia, dokter? Di mana Kenshin? Apa baik-baik saja ya, dokter?" Dokter itu pun menjawab, "Oh, kekasih mbaknya baik-baik saja. Lagi ada di dalam, sedang menjalani pemeriksaan. Sebentar lagi akan keluar." Kaori pun lalu jadi tenang. Meskipun tangan dan kakinya penuh perban semua, dan Kaori bertanya, "Dok, apa wajah saya ini nggak bisa baik lagi ya, Dok? Apa nggak bisa kembali seperti semula?" Dokter itu menjawab dengan bahasa yang halus, "Mbaknya tenang saja, yang penting Mbak dan Masnya selamat. Semua pasti baik-baik saja." Dokter wanita itu tak bicara tentang wajahnya Kaori yang bisa kembali lagi. Beliau hanya mengalihkan jawaban pada umumnya, agar pasien ini tak terlalu memikirkan. Tak berselang kemudian, Kenshin pun keluar, dengan perban melingkar di sekujur tubuhnya. Kaori pun melihatnya, dan menangis pula. Kenshin lalu mendekati, sembari ia bilang, "Sudah-sudah Kaori, yang penting kita selamat. Semua sudah terjadi, ini takdir yang tak bisa dihindari. Kamu jangan menangis ya." Saat itu dokter di situ sudah masuk ke dalam, dan Kaori menjawab Kenshin, "Say, kamu nggak apa-apa ya? Aku khawatir banget nih akan kamu semenjak tadi." Kenshin menyahutnya, "Aku yang khawatirin kamu, Kaori. Aku nggak kenapa-napa. Kamu lihat kan, aku bisa jalan." Kaori pun jadi senang. Lalu ia berkata, "Tapi Say, wajahku ini kena luka api, Say. Aku khawatir nggak bisa kembali lagi. Aku nggak cantik lagi, Say. Kamu gimana entar melihatku?" Kenshin pun menjawabnya, "Aku udah cinta mati sama kamu, Kaori. Bahkan apapun aku berikan, termasuk diriku ini. Jadi meskipun kondisi kamu seperti apapun, aku tetap sayang kamu. Aku akan menikahimu. Dan ingat Kaori, luka itu bisa disembuhkan. Apalagi luka luar, pasti bisa Kaori. Kamu jangan khawatir ya, aku sayang kamu." Kenshin mengecup keningnya Kaori, dan Kaori pun tenang kembali. Namun, tiba-tiba, Kenshin muntah darah. Dirinya jatuh di pelukan Kaori. Kaori yang mengetahui itu langsung berteriak, memanggil-manggil dokter. Dokter pun segera keluar, 2-3 orang, lalu memeriksa Kenshin. Dan satunya berkata, "Ini harus cepat dilakukan operasi. Kita harus mengeluarkan pecahan logam di dadanya. Kalau tidak pasien ini tak bisa bernapas." Rupanya, di waktu kecelakaan itu, mobilnya yang menabrak begitu kerasnya. Reaksi Kenshin yang secara tiba-tiba, ia melindungi Kaori, menghadangnya dengan tubuhnya sendiri, agar Kaori tak terkena benturan. Dan di saat itu, ada pecahan dari bahan logam yang menembus dadanya, hingga masuk ke dalam. Kenshin pun tadi di ronsen, di foto bagian dalam tubuhnya. Dokter pun masih menunggu waktu
untuk melakukan pengambilan. Namun karena saat ini, pasien tak sadarkan diri, Kenshin pun harus segera dioperasi. Kaori mau tak mau, karena ia melihat sendiri. Kaori pun diberitahu akan hal itu, dan Kenshin dibawa masuk ke dalam. Karena kondisi darurat, operasi harus segera dilakukan. Kaori pun tak kuat melihat keadaan Kenshin, hingga ia jatuh pingsan. Dan kemudian, berjalanlah waktu yang penting. Antara hidup dan mati, detik-detik penyelamatan Kenshin sedang dipertaruhkan. Para dokter pun berjuang dengan segenap jiwa. Mereka melakukan dengan hati-hati sekali, hingga terlewatlah sudah waktu yang ditentukan. Operasi pun berjalan seperti yang direncanakan. 1 jam pun berlalu. Kaori sudah sadar kembali. Ia segera bertanya ke dokter tentang kondisi Kenshin. Saat itu, ayah dan mamanya pun belum datang juga. Begitu pula bos besar dan istrinya yang belum sampai ke sini. Kemudian Kaori mendapat jawaban. Dokter itu berkata, "Banyak yang sabar ya, hidup mati semua sudah ditentukan. Sama halnya jodoh, kita pun tak tahu sebelumnya. Ada yang lama menjalin hubungan, tapi nyatanya berpisah juga. Ada yang sebentar pacaran, tapi akhirnya menikah. Begitu pula dengan kondisi masnya. Semua sudah jadi takdirnya. Kami sudah berusaha, tapi takdir berkata lain. Kekasih mbaknya meninggal baru saja. Kami turut berduka." Kaori, ketika mendengar itu, ia tak siap sekali. Jantungnya tak bisa berhenti untuk bersikap tenang, karena Kaori tak mau ditinggal oleh Kenshin. Kaori pun berteriak dengan sekeras-kerasnya. Dipanggilnya nama Kenshin secara berulang-ulang. Mama dan ayahnya pun datang masuk ke kamarnya Kaori. Pak Hendry segera bilang, membangunkan putrinya yang berteriak itu. Pak Hendry itu bicara, "Kaori, Kaori, kamu kenapa? Ayah di sini. Ayo kamu bangun." Mamanya pun demikian, memanggil putrinya. "Kaori, Kaori, ada apa Kaori? Kamu berteriak seperti ini. Mama ini di sini." Kaori pun terbangun. Langsung saja ia menangis, memeluk mamanya. Kaori bicara, "Kaori bermimpi ma. Kenshin meninggal." Mamanya pun menjawab, "Udah Kaori, kamu jangan menangis. Kan cuman mimpi. Kamu tidur nggak berdoa ya?" Pak Hendry pun jadi tak khawatir. Rupanya Kaori bermimpi. Beliau pun keluar lagi, melanjutkan tidurnya. Dan Kaori bilang, "Tapi Kaori takut ma. Seperti beneran." Mamanya menjawab, "Iya, mama tahu. Mimpi itu seperti nyata. Tapi tetap saja hanya mimpi. Sekarang Kaori cuci muka dulu, biar nggak mimpi buruk lagi." Namun Kaori yang merasa khawatir. Ia mengambil handphonenya. Langsung saja ia menelpon lewat video call di WhatsApp-nya. Kaori menghubungi Kenshin. Anehnya, di jam 1:30, di waktu dini hari, Kenshin pun langsung menerimanya. Kenshin bicara sambil melihat Kaori. Kenshin itu berkata, "Kaori, ada apa telepon? Kamu nggak tidur? Ini kan masih malam." Kaori menjawabnya, "Aku baru bermimpi buruk say. Tentang kamu, tentang kita, yang mengalami kecelakaan, hingga aku kehilangan kamu. Makanya aku telepon langsung. Aku takut say." Kenshin menjawabnya, "Kan cuman mimpi Kaori. Ada yang baik, ada pula yang buruk. Dianggap biasa aja Kaori. Udah kamu tidur lagi ya. Kan besok kita akan perjalanan jauh. Entar kamu mengantuk gimana?" Kaori membalasnya, "Kamu aja nggak tidur, pakai menyuruh aku. Kamu ngapain say nggak tidur? Padahal jam segini." Kenshin menyahutnya, "Aku baru bangun Kaori. Nggak bisa tidur lagi. Ini coba main game balapan. Kalah terus dari tadi. Makanya aku penasaran. Sampai aku pakai nama kamu. Barangkali aku menang. Tapi ternyata malah kalah juga. Sering menabrak pula. Hahaha." Kenshin tertawa. Kaori pun menyahutnya, "Oh jadi itu ya say. Alasan aku bermimpi. Kamu pakai namaku untuk game balapan ya. Nakal kamu say. Udah buat aku mimpi buruk." Kenshin menjawabnya, "Ya nggak ada maksud gitu Kaori. Kan nama yang aku pakai ini nama cewekku sendiri. Kan nggak salah ya, meski aku nggak izin ke kamu." Mamanya Kaori pun mendengarnya, putrinya yang disebut Kenshin. Beliau pun tersenyum saja, dan Kaori bilang, "Tetap aja say kamu nakal. Udah sudahin saja main gamenya itu. Entar aku mimpi lagi gimana? Kamu cepat tidur say. Aku marah lo kalau kamu tetap gitu."
Kenshin menjawabnya. Iya Kaori, ini aku matiin gamenya. Kenshin pun mematikan permainan itu. Ditunjukkannya ke Kaori. Kaori pun bicara. Ya udah, Aa tidur ya sekarang. Besok kan jemput aku. Oh ya entar makan paginya. Sama aku ya, makan di rumahku. Kenshin menjawabnya. Iya Kaori, aku akan datang. Menjemput cewekku yang cantik. Kaori pun senang. Tersenyum-senyum. Dilihat mamanya, hatinya pun kini lega. Ternyata semua hanya mimpi. Dan Kenshin mengirim pesan. Dengan ucapan mesra, Kaori pun membacanya. Lalu ia membalasnya. Ih nakal banget ya kamu. Udah berani menulis seperti ini. Awas nih entar, aku beritahu mamaku. Biar kamu dimarahi. Kaori pun senang mendapat pesan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.